Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan, sebuah nikmat yang sangat besar ketika seorang hamba memikirkan hal tersebut. Karena kesehatan dan kesempatan ini merupakan nikmat yang kebanyakan manusia terlalai padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, ni'matani makbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal farag. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalai kepadanya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Banyak di antara kita, di antara manusia begitu kuat, begitu sehat ketika mereka menjalankan hobi-hobi mereka. Bahkan tatkala dalam keadaan sakit pun menjadi sehat dikarenakan hobi, sesuatu yang sangat dia senangi. Berarti segala hal yang kita senangi akan menjadi pemicu besar untuk kita bisa meluangkan waktu untuk datang. Ya, sama dengan majelis ilmu yang kita laksanakan saat ini. Kalau karena bukan hobi, bukan karena sesuatu yang kita senangi, tentu kita tidak akan hadir di sini. Karena setiap kita memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Banyak di antara kita pun ingin hadir bersama dengan kita dalam majelis ini. Ikhwah-ikhwah kita mungkin berhalangan karena kesehatan yang terganggu. Iya. Apatah lagi ini sudah menjadi musim, ya. Kita dapati banyak di antara kita dalam keadaan sakit, ya, terutama batuk, ya, flu, sakit kepala, demam. Ini sekarang telah melanda kita. Ya. Ala kulli hal, segala hal yang menimpa kita berupa penyakit itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, ketika aku sakit, ketika kita sakit, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita. Ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, ini adalah penghapus dosa, penggugur dosa-dosa kita insyaallah. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti nikmat kesempatan dan kesehatan itu sangat besar, menjadi penentu utama untuk kita bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas muqaddimah kitab yang akan kita bahas, ya, yakni Safinatun Najah, ya.
kitab ringkasan Akidah Sirah Nabawiyah ibadah dalam madhab Asy-Syafi'i. Jadi muqaddimahnya sebelum kita membahas kitab ini, kitab Safinatun Najah, kita membahas lebih dalam. Insyaallah ke depannya kita akan bahas sampai selesai ya, secara bersama. Semoga Allah memberikan kita taufik bisa memahami agama ini dengan baik ya. Kita akan memahami tentang fikih terlebih dahulu ya. Apa yang dimaksud dengan fikih? Al-fiqhu ya. Fikih dalam bahasa Indonesia, dalam artian lugawi, dalam bahasa maknanya al-fahm, al-fahmu, pemahaman ya. Jadi dia sifatnya umum. Jadi pemahaman secara umum itu dinamakan al-fiqh secara bahasa. Ada ulama juga mengatakan bahwa al-fiqh itu adalah al-fahmu daqiq, pemahaman yang detail. Seperti ketika kita memahami bahwa kita diwajibkan sholat. Seseorang melakukan sholat, dia memahami sholat adalah kewajiban. Apakah dengan demikian kita katakan dia adalah orang faqih, orang faqih? Ya, kita bilang belum bisa dikatakan dia seorang faqih, karena dia hanya memahami sholat adalah kewajiban. Dia belum memahami sholat secara mendetail. Iya. Jadi fikih sebenarnya adalah kita memahami ya agama kita dengan mendetail. Ya, itu secara bahasa. Jadi orang yang memahami sholat adalah kewajiban dan mengetahui rukun-rukun sholat, wajib sholat dan seterusnya, hal-hal yang membatalkan sholat, ya sunnah-sunnah sholat dan seterusnya, itu bisa dikatakan insyaallah faqih dengan pemahaman dalil yang dia pahami. Ilmu, jamaah sekalian, ilmu ini ada dua macam ya, yaitu ilmu daruri dan ada yang dinamakan ilmu nazari ya. Ilmu daruri yakni ilmu yang tidak membutuhkan sarana untuk kita mengetahuinya. Contoh, panas ya, matahari itu panas. Kita tidak membutuhkan sarana untuk memahami bahwa matahari itu panas. Kita sudah bisa merasakannya dengan langsung. Seseorang bisa mengatakan bahwa api itu panas, itu namanya ilmu daruri. Iya. Seseorang yang sakit gigi, dia langsung mengetahui bahwa dia sakit gigi. Ya. Adapun ilmu nazari adalah ilmu yang membutuhkan sarana ya untuk mengetahuinya. Itulah yang dinamakan fikih. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa bahwa fikih adalah pemahaman secara mendetail. Adapun secara syar'i maknanya adalah al-ilmu bi masailiddin. Ilmu yang berbicara tentang masalah agama. Nah, itu secara syar'i. Nanti juga ada namanya fikih secara istilah. Yang secara syar'inya al-ilmu bi masailiddin. Ya. Ilmu yang berbicara tentang masalah agama. Ya, itu fikih secara syar'i. Jadi ketika kita mendapati di dalam nas-nas dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang ilmu, maka yang dimaksud di situ adalah ilmu agama. Ya.
Jadi fikih ini ilmu yang berbicara tentang masalah-masalah syariat, ya, syar'i dalam agama Islam, agama kita. Ya. Jadi dia berbicara bukan masalah dunia, tetapi masalah syar'i, masalah agama. Itu secara syar'i makna dari fikih. Ya. Adapun dalam istilah al-fiqhu secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil far'iyyah. Ya. Ilmu dengan hukum-hukum syariat dengan cabang-cabang, ya, membahas tentang cabang-cabang agama. Nah, jadi kita bisa memahami bahwa kalau kita berbicara tentang fikih, dia berbicara tentang hukum syariat yang membicarakan tentang masalah cabang. Ya, bukan usul. Ya, bukan i'tiqad, ya. Tapi dia cabang. Ya, kalau masalah akidah, usul itu maknanya al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-usuliyyati. Nah, kalau fikih dia berbicara tentang masalah cabang-cabang agama. Iya. Seseorang memahami salat, ya, bahwa dia adalah kewajiban. Iya. Ini sudah disepakati oleh seluruh ulama bahwa salat adalah kewajiban. Tidak ada yang berbeda pendapat tentang masalah kewajibannya salat. Tetapi dalam menjalankan ibadah salat mulai dari takbir, ya, sampai salam itu ulama berbeda pendapat, ya, banyak masalah-masalah yang mereka berselisih di dalam penerapan salat ini. Inilah dikatakan far'iyah, cabang-cabangnya. Iya. Jadi fikih membahas itu semua, insyaallah tabaraka wa taala. Kemudian al-fiqh maudhu'uhu atau objeknya atau tujuannya apa, ya? Tujuan fikih yakni af'alul ibad min haitsu ta'alluqil ahkam syar'iyyati biha, yaitu tentang amalan-amalan seorang hamba yang berkaitan tentang hukum-hukum syar'i. Ya. Jadi bisa dipahami, ya, bahwa kalau kita berbicara fikih berarti itu adalah amalan-amalan hamba, ya, terhadap hukum-hukum syariat. Bukan sesuatu yang diyakini begitu saja, tetapi pengamalan terhadap hukum syariat. Ya, itu objek daripada kita belajar fikih. Contoh, kita tidak meyakini salat itu wajib saja, tetapi kita membutuhkan pengamalan. Ya, seseorang harus melaksanakan salat. Itulah objek daripada fikih itu sendiri. Misalnya zakat, ya, kita tidak meyakini zakat wajib bagi orang yang kemudian memiliki harta, ya. Tetapi butuh pengamalan. Orang yang sudah punya uang, ya, mencukupi hitungan-hitungan zakat, dia belajar zakat, ya. Dia melakukan amalan-amalan membuktikan keyakinannya bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib bagi dia, ya. Puasa, ya, kita tidak meyakini puasa begitu saja, tetapi butuh pengamalan. Itulah objek daripada fikih itu, tujuan daripada kita belajar fikih, ya. Kemudian
keutamaan kita belajar fikih, fadluhu. Ya. Yang pertama, keutamaan kita belajar fikih adalah fadlul am lil ilmi syar'i. Ya. Kita belajar fikih itu kita sama halnya belajar Islam secara menyeluruh. Iya. Seperti Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, dipakihkan terhadap agama. Maksudnya secara menyeluruh dia akan dipahamkan agamanya. Tetapi penyebutan fiqh di sini menyebutkan bahwa keutamaan fikih itu sama dengan kita belajar ilmu syar'i secara umum. Ya. Kemudian keutamaan fikih secara khusus, ya, bi ilmil fiqhi itu disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, keutamaan bagi mereka yang belajar ilmu fikih secara khusus. Ya. Beliau mengatakan, a'zamu dalil ala fadilati syai' an-nazr ila samratihi. Ya. Sesuatu yang agung itu, yang besar keutamaannya itu bisa dirasakan tatkala dia menghasilkan hasil dari keutamaan itu. Maksudnya orang yang bisa merasakan betapa agungnya sebuah masalah, sebuah hal yang kita lakukan ketika kita memetik buah hasil daripada upaya itu yang kita lakukan. Iya. Wa man ta'ammala samratul fiqhi, dan barang siapa ya yang sudah merasakan buah hasil dari belajar fikih, ya, alima annahu afdalul ulum, maka dia akan mengetahui bahwa fikih adalah afdalnya ilmu, sebaik-baiknya ilmu. Nah, jadi keutamaan belajar fikih adalah keutamaan yang besar bagi mereka yang sudah belajar dengan baik, ya, fikih ini. Dia sudah merasakan, ya, buah hasil daripada belajar fikih. Ya, dan ini dirasakan bagi mereka yang kemudian belajar fikih. Barulah dia mengetahui keutamaan fikih itu ternyata sungguh sangat luar biasa. Ya. Para ikhwas sekalian, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kita perlu dengan ilmu, ya. Kita harus belajar dengan baik ilmu ini, terutama ilmu fikih ini, ya. Sekedar tambahan bahwa ilmu dari segi tujuan itu ada dua, ya. Ada yang dinamakan ilmul ghayah, ada yang dinamakan, ya, ilmul wasilah. Ini perlu ditahu ini, ya. Ada ilmul ghayah, ada ilmul wasilah. Dan fikih ini dia adalah ilmul ghayah, ya, ilmu tujuan. Jadi ilmul ghayah itu ada 3. Pertama fikih, kedua aqidah, yang ketiga al-qalb, masalah hati. Ini ilmu al-ghayah. Selain daripada 3 ilmu ini, semuanya disebutkan sebagai ilmul wasilah. Wasilah itu adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan, untuk mencapai ghayah. Jadi ilmu wasilah ini penunjang-penunjang untuk mencapai ilmu al-ghayah yang 3 itu, ya. Seperti
tafsir, ya. Kemudian ilmu hadis, itu ilmu wasilah semua. Kemudian bahasa Arab, ya. Dan ilmu hadis pun juga banyak cabang-cabangnya, furu'iyahnya, ya. Ada mustalahul hadis, ada rijal, jarh wa ta'dil, banyak, ya. Bahasa Arab juga ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, ya, dan seterusnya, ya. Dan inilah yang menjadi wasilah untuk kita memahami fikih, memahami akidah, sama tafsir, ada usul tafsir, ya, dan seterusnya, ya. Jadi fikih sangat luar biasa, ya. Ketika kita memahami dengan baik, belajar dengan baik, maka kita akan merasakan betapa besar keutamaan kita belajar fikih. Kalau ilmu hati, ya, ilmu goyah, yang hati ini banyak persepsi di kalangan ulama yang mengistilahkan tentang ilmu hati. Ada yang mengatakan al-adab, ada yang mengatakan akhlak, adab wal akhlak, bahwa ilmu hati ini tazkiyatun nafs. Ada yang mengatakan ilmu hati ini tasawuf, ya. Ini semua pengistilahan, ya. La masyahata fil istilah. Tidak ada masalah dalam ungkapan masalah pengistilahan, ya, tidak mengapa. Ya, semua tujuannya sama, bagaimana dia bisa menggapai namanya ilmu ghoyah yang berkaitan tentang hati, ya. Jadi ada keyakinan yaitu akidah, ada namanya fikih yaitu amalan-amalan, ya, dan ada yang dinamakan hati. Jadi tiga ini ilmu al-ghayah. Ya, para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mengetahui bahwa ilmu fikih ini betapa besarnya keutamaannya sehingga dia membutuhkan ilmu pengantar, ilmu sarana, ya, untuk memahaminya. Kemudian hukmu ta'allumihi, ya. Bagaimana hukumnya kita mempelajari fikih? Ada yang mempelajarinya dengan hukum fardu ain, ta'allumuhu fardu ain, iya. Diwajibkan kepada seluruh manusia, ya. Karena juga ada hukumnya sebagai fardu kifayah. Bagaimana batasannya? Batasannya dikatakan sebagai fardu ain ketika kita belajar fikih, ya. Segala yang berkaitan dengan kewajiban kita itu batasannya daripada fardu ain, ya. Contohnya ketika kita adalah seorang muslim sudah balik dan berakal, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Maka seluruh manusia, seluruh umat muslim wajib, ya, fardu ain baginya untuk mempelajari tentang ilmu salat dan segala hal yang berkaitan tentang salat, ya. Rukun-rukun salat, wajib salat, hal-hal yang membatalkan wudu, ya, wudu, kemudian, ya, dan seterusnya. Dia harus pelajari itu. Sunnah-sunnahnya bagaimana, ya, bagaimana rukunnya, bagaimana sujudnya. Dia wajib. Semua umat muslim wajib mempelajari masalah salat. Ini fardu ain. Seseorang ketika dia sudah dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk belajar tentang zakat. Seseorang yang akan memasuki bulan Ramadan, maka dia wajib, seluruh umat muslim wajib mempelajari tentang puasa, ya.
hal-hal yang membatalkan puasa, apa keutamaannya, sunnah-sunnahnya, apa yang dilakukan, semuanya harus dia wajib memahaminya, fardu ain. Ya. Yang kaya hati-hati, ya, harus memahami dengan baik tentang zakat. Jangan sampai harta yang kita miliki ini menjadi kalung di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalung yang dijadikan sebagai bara api karena tidak memahami tentang ilmu zakat. Jadi wajib baginya dia mempelajarinya. Ya. Apakah ini tentang masalah zakat diwajibkan seluruh muslim? Karena ada juga orang yang miskin. Ya. Apakah semua orang miskin dan kaya itu diwajibkan fardu ain belajar tentang ilmu zakat? Jawabannya tidak. Ya. Yang miskin belum dibebani baginya untuk belajar tentang zakat karena dia belum memiliki harta yang cukup. Ya. Jadi dia sifatnya fardu kifayah. Ya. Kalau misalnya tidak ada orang kaya di satu kampung, ya, harus ada salah satu di antara mereka yang belajar tentang ilmu tersebut. Ilmu memandikan jenazah di satu kampung itu harus ada. Ya, kalau tidak semua berdosa. Ya. Kalau sudah ada yang mewakilinya, itu sudah menjadi fardu kifayah, tidak mengapa, tidak dihukumi berdosa yang lainnya. Ya, karena kalau ada orang misalnya meninggal dunia, tidak ada yang menyelenggarakan jenazahnya, seluruh kampung berdosa. Ya. Tapi kalau dia sudah ada yang mewakili, ya, maka cukup. Sama tadi, dalam kampung itu belum ada orang kaya, tapi harus ada satu orang yang terjun untuk belajar tentang ilmu zakat itu, yang kemudian ke depannya bisa mengajarkan kepada masyarakat yang kemudian memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mau menikah pun juga harus belajar, ya, fardu ain baginya. Ya, kalau anak muda belum ya tentang hal-hal yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum menempuh masa pernikahan. Ya, seseorang yang ingin haji, ya, dia ketika ingin haji dia wajib fardu ain untuk mempelajari tentang masalah haji. Kemudian mau ke pasar, ya, ini semua orang mau ke pasar, jadi wajib baginya untuk memahami ilmu-ilmu tentang muamalah, ya, jual beli bagaimana, transaksinya bagaimana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi penjual yang di pasar, ya, Umar bin Khattab mengatakan la yadkhulu fi suqina hadza illa qad tafaqqaha fid din, kama qala, ya, bahwa tidak boleh masuk ke dalam pasar kami ini kecuali orang yang sudah faqih terhadap agama. Saking tegasnya Umar bin Khattab saat itu. Seseorang boleh masuk pasar kalau dia sudah faqih terhadap agamanya. Kan situ ada muamalah, transaksi. Kalau kita salah sedikit, ya, bisa-bisa jatuh kepada hal yang riba atau dosa yang lainnya. Ya, menindas orang lain, misalnya juga mutaffifin, ketika dia mau beli minta ditambah. Tambahkan dulu, ya, belum ya, tambah-tambahan. Ada juga bilang ketika dia menjual, ya, dia minta dia kurangi takarannya orang. Ini kecelakaan. Wailul lil mutaffifin alladzina hum, ya, bukan. Ketika dia mau belanja, ya, dia kemudian minta untuk ditambah, ya. Kalau dia menakar, dia mengurangi takarannya. Mutaffifin itu perlu semua dipelajari, ya, masuk ke pasar.
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah mengetahui muqaddimah tentang fikih ini, betapa pentingnya kita belajar fikih ya. Insyaallah di pekan yang akan datang, kalau bukan setakbar yang mengisi, kami akan lanjut materi tentang marahil al-fikhi ya. Fase fikih. Jadi situ ada 4 fase nanti ya, tentang perjalanan fikih ini. Ada fase marhalatut tasyri', yaitu fase fikih itu saat Nabi hidup dan saat sampai Nabi meninggal dunia. Itu namanya fikih. Kita akan pelajari fikih di fasenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti marhalatu al-fiqhi qabla al-madahib ya. Fase fikih sebelum 4 mazhab ya, yaitu fikih yang diterapkan di zaman sahabat, tabi'in ya. Kemudian ada namanya fase marhalatu al-madahib al-fiqhiyah ya, marhalanya fikih itu di 4 mazhab ini ya. Kemudian al-asru al-hadir ya, dan fikih yang kita akan terapkan di zaman kita saat ini insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dan taufik untuk bisa memahami fikih ini dengan baik ya. Karena ciri tandanya kalau Allah sayang kepada seorang hamba, cinta kepada seorang hamba, yufaqihu fid din ya, dia akan fakihkan terhadap agama. Ini menjadi motivasi buat kami pribadi ya untuk mengangkat ilmu fikih, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini ya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah fakihkan terhadap agamanya. Ini motivasi besar bagi kami ya, terus belajar tentang fikih, dan apa yang kami pelajari kita akan simak bersama. Kita sambil belajar bersama di tempat atau di majelis ini. Ya, semoga majelis kita pada malam hari ini menjadi berkah untuk kita dan keluarga kita ya, yang merelakan kita pergi dari rumah untuk majelis ilmu ya, dan kita cukupkan perjumpaan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.